kayak udahlah, dari dulu juga hamil Sakila bisa nih hidup sendiri gitu. Terus dia tuh bilang gini, belum tentu itu anak saya, tiba-tiba ngeblokir. Ya udah. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, she got me in my feelings. Oke, kembali lagi di RNP Story, masih dalam podcast Ruang Nyerita Pengalaman. Ini di episode yang ketiga, saat ini masih di Mucikarini, Jalan Setiabudi 185 Kota Bandung, dan juga didukung oleh futurspedia.com. Jangan lupa dicek www.futurspedia.com. Di bintang tamu yang ketiga masih seorang model di Kota Bandung, ada Dinda Arsela. Dinda Arsela atau yang akrab disapa Darsel ya, yang udah sering mengikuti pasti tahu nih di Instagram ataupun di berbagai channel-channel YouTube yang ada si Darselnya. Ya, Sel gimana nih? Sehat Sel? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu? Baik dong. Alhamdulillah. Udah berapa lama sih kita nggak ketemu? Setahun lebih kali ya? Setahun. Kan kita ketemu setahun sekali. Oh, setahun sekali. Padahal ada di grup ya Darsel teh ya. Tapi aku jarang keluar. Tapi bagusnya si Darsel tuh kalau ketika saya syuting ada aja orangnya. Nah, itu harus jadi, pokoknya harus tim dadakan. Harus tim dadakan untuk Dinda Arsel atau Darsel. Sel, ini kita di Ruang Nyerita Pengalaman ingin menanyakan nih pengalaman dari Darsel sampai dengan di umur yang sekarang ya. Mengawali dari kecil tuh Darsel tuh gimana? Anak yang bangor kah, yang nakal, atau yang malah sebaliknya gimana nih? Kalau di rumah nih ya, nggak muluk-muluk ya. Kalau di rumah emang dari kecil juga udah nakal, sama bener kan? Ya. Udah nakal, cuman dulu tuh tomboy. Seneng main bola lah. Kalau ikut-ikut main atau di sekolah kan ekskulnya pasti futsal. Enggak, kayak zaman SMA kan ekskul guardian itu keamanan sekolah kan. Jarang banget kan cewek. Security guardian teh? Security sekolah lah. Kan dulu terkenal. Nah, akhirnya putus sekolah lah, beres sekolah, kayak ikut-ikut foto-foto gitu, foto-foto shoot gitu kan. Nah, belajar lah, pakai rok mini, pakai tank top gitu kan. Terus collab-collab YouTube juga sama YouTuber. Awalnya kan nggak kenal, sampai akhirnya banyak yang mengenali dan terjunlah ke dunia foto. Oh, malah awalnya dari tadi guardian ya. Security. Berarti pakai sepatu boot tuh, Sel? Enggak sih, kayak sepatu sport gitu biasa aja, casualan gitu. Casualan. Nah, terus waktu yang main bola itu ikut kompetisi atau hanya eskul doang? Itu dulu waktu sering ngaji, itu ada perlombaan kayak tingkat Kota Bandung. Futsal cewek, lari sprint gitu. Nah, kebetulan yang lari sprintnya juara satu. Cuma sayangnya dulu karena ikutannya pas-pasan kan, di umur berapa sih waktu itu, 12 tahun, maksimal 12 tahun. Pas mau ikut ke provinsi nggak bisa. Jadi karena umurnya udah pas gitu. Ini ya, di batas usia terakhir, pas 12 tahun. Iya, pas 12 tahun. Tapi sprint juara satu. Bola enggak. Karena kan teman-temannya pada menye-menye. Oh, kamu tomboy, jadi cepet ya. Itu latihannya di mana? Di Pasar Baru, lari atau gimana sih? Enggak, emang dulu kan mainnya kayak nyari-nyari pohon jamur, naik-naik gitu kan. Dulu mah nakal, mencet-mencetin bel orang, sering lari-lari kan di gang-gang gitu lah, anak gang gitu. Nah, di situ kan kayak lomba maraton gitu kan. Walaupun kalah ikut-ikutan terus. Sampai akhirnya nggak tahu juga bisa juara lari sprint. Dan emang peserta-pesertanya juga lembek-lembek sih. Oh, jadi sepele gitu? Sepele lah. Aku mesti harus di tukang kemeh gitu. Jadi juara. Terus tadi yang naik pohon berarti pernah ngambil mangga tetangga? Tangga Kersen Oh, pernah? Sampai di baledog bapak aku gitu. Gara-gara naik tangkal. Naik kenteng, ngerakeun cenah budak awewe gitu. Ai naik kenteng teh
ini apa ngambil apa? Iya, kersen. Oh, kersen. Kersen itu buah-buahan. Buah-buahan yang kecil-kecil. Kersen teh. Bukan ngambil layangan itu tuh naik. Layangan pernah main layangan. Dulu mah kan di dekat rumah ada tuh di Suara. Dulu mah lapangan, sekarang mah nggak udah dijadiin garasi mobil. Nah, mainnya di situ. Mainnya tuh dari kecil. Tapi ada tuh yang bestie banget dari kecil sampai sekarang. Ada. Teman sekarang, daerah. Sahabatan gitu. Si Banyak. siapa sih? Si Hani. Hani, Ica, pokoknya geng masjid lah. Geng masjid. Geng Nah, masjid. tadi ngebahas tentang masjid juga katanya Darsel teh pernah jadi guru ngaji. Pernah. Itu yang milihnya teh nggak keliru, kumaha sih? Dan dulu mah ya kumahanya. Dulu tuh diadain karimah keluarga remaja Masjid Al-Hikmah. Karimah. Jadi setiap bulan puasa kalau ada acara kegiatan buka bersama kan kita tuh yang cuci piringnya, yang nyediain makanannya gitu. Sampai kan awalnya aku jadi murid ngaji, sampai sini banyak anak-anak yang mau ikut ngaji. Kan gurunya kurang lah. Iya. Jadi seniornya yang diputusin Diberdayakan. kayak Din, ajarkan nu ieu, ajarkan nu itu gitu. Dinda sih Udin. Dinda. Oh, Dinda. Dinda, kalau di rumah dipanggilnya Dinda. Jadi diberdayakan untuk bisa bantu-bantu ketika masa-masa Ramadan. Ya. Gitu. Berarti jago atuh. Enggak sih, kalau ngaji mah dulu sering dimarahin. Karena dulu kan jahil kan, dari kecil tuh jahil. Tiap ada yang sholat pasti diganggu. Sampai dibilang sama guru ngaji, murid naonnya. Pokoknya mah kasar lah. Tengil nya. Mana mah pidosaeun cenah gitu. Jadi sering ngeganggu-gangguin nya. Bisa. Ongko guru ngaji tapi kieu cenah gitu. Ya makanya tadi kan pertanyaannya ini keliru nggak memutuskan Darsel jadi guru ngaji. Tapi cuma kayak belajar Iqra, Al-Qur'an, Al-Baqarah kan masih bisa lah ejaan gitu. Dasar ininya Masih ya, dasar sampai ke tarik Islam gak kayak gitu. Berarti 11-12 sama si Alpina ya. Dia juga sama kan? Guru ngaji. Oh, kita minum dulu, Sel. Ini ada hot cappuccino. Ini apa? Coklat ya? Coklat. Kita di Muccikarimi, jadi bisa dipakai nongkrong, hangout, atau juga yang mau sama pacar, sama pasangan. Kebetulan baru putus. Aduh, nanti kita bahas tuh. Nih ya, jadi yang mau nongkrong jangan lupa nanti kesini nih, Muccikarimi, Dr. Setiabudi 185 di Kota Bandung. Ya, tempatnya diminum dulu, cozy Sel. banget. Nah, tadi kan guru ngaji udah. Ternyata fun fact-nya tuh sprint, sepak bola. Nah, itu sampai batas SMA berarti kan? Sampai SMA. Kesininya mah udah ke model. Udah ke model. Nah, memutuskan ke dunia model tuh karena tadi sering konten-konten atau ada yang ngajak? Nah, belum. Kayak awalnya tuh dari Instagram kan, kayak enggak, ini tuh siapa sih yang nge-DM gitu kan, kayak teh bisa foto nggak, tukeran nomor WA gitu kan, kayak ketemuan di kafe-kafe gitu. Iya. Nongkrong akhirnya, ayo teh mau foto nggak, gini kan aku nggak ngerti dulu teh. Ya, terus gimana tuh? Gimana tuh, aku mah nggak biasa foto kan, kayak diajarin gerakan dari baju gitu. Nah, akhirnya bisa. Gestur apa? Nah, dari situlah beranjak menjadi feminim. Tapi belum di awal-awal belum dibayar mungkin fotonya? Belum, kayak aku bingung teh kalau di foto berapa, bukan model gitu. Ya udah berjalan aja gitu. Saya mah atlet lari. Atlet lari. Tapi akhirnya di dunia model ini akhirnya bisa menghasilkan nih, ya. Itu pas momen yang mana tuh, Sel? Pas ketika apa tuh yang akhirnya, oh ini bayaran pertama saya nih, seorang model. Kan dunia fotografer kan kayak kenalannya banyak kan. Nah, ada yang nggak kenal, terus aku kan pernah nanya, "Pak, ini aman nggak?" "Aman sok weh," gitu. Nah, di situ aku putusin terserah berapa aja lah, kata aku teh. Aku juga belum bisa gerakan, belum bisa gaya, jadi sedikasihnya aja gitu. Berapa kok saat itu? Cuma dikasih 500.000. Gede atuh. Letih kayak AA tuh. Gede. Di cerita yang pertama, di episode kita yang awal tuh, si Alpina nyerita bahwa dia dibayar pertama 50.000 loh. 50.000? Iya, kamu 500 besar atuh. Nggak tahu ya, aneh, dan tiba-tiba udahnya tuh ngajak ke bar kan. Kata aku teh itu naon, kata aku teh tiba-tiba ngajak minum kan, ayolah perkenalan. Nah, di situ deket. Jadi sama si fotografernya karena deket, karena dia pengen deket gitu. Uang jajan lah gitu. Uang jajan tuh ditambahin ya, dibonusin asal bisa nongkrong bareng. Soalnya kan waktunya lama, aku juga ninggalin kerjaan, jadi kayak gantiin uang kerja lah. Gitu. Jadi GoPay itu awal tuh. GoPay itu awal. Itu tahun berapa, Sel?
Ingat nggak? 2021 dah. 2021. Pas beres melahirkan anak pertama. Oh iya, Darsel ini udah apa ya? Udah punya anak ya? Udah. Yang itu kan umur berapa sih? 3 tahun sekarang. 3 tahun tuh ya. Jadi sebagai salah satu sumber penyemangat juga kan? Iya. Untuk Darsel. Sel di rumah nih. Kayak orang tua gitu kan. Darsel ketika terjun ke dunia model, yang tadinya dari tomboy, respon mereka gimana tuh? Kalau keluarga mah sih alhamdulillahnya tuh nggak pernah ngatur. Kayak ya udah hidup aku gimana aku gitu. Yang penting ada ngebebasin tapi ada batasan gitu. Jadi jangan sampai jelek sama tetangga gitu aja. Mau pakai baju apapun, mau main kapanpun, pulang kapanpun itu juga ya udahlah terserah gitu. Yang penting tahu batasan gitu. Tapi kan pasti kaget Sel. Ya, Yang tadinya tomboy. Enggak sih awalnya. Kenapa jadi gini nih ya gitu tuh? Nah awal dibebasin tuh dulu kan keluar SMA tuh udah nggak boleh kerja nih sama bapak ya, nggak boleh kerja sama almarhum tuh. Nah pertama diajak kerja tuh sama tetangga, ada tetangga Teh Gina kerja eyelash lah. Nah kebetulan gajinya tuh seminggu sekali, seminggu tuh gajinya 300.000. 300.000. Nah gaji pertama tuh aku tuh 50.000-nya kasihin ke bapak. Nah dari situ nah bet mere duit kan Pak Abi gawe di Teh Gina. Nah dari situlah ya udahlah udah ngasilin duit sendiri, punya batasan sendiri, ya udah bebas gitu. Jadi nggak ini ya, nggak kamu harus gini nih. Karena kan kamu udah kerja sendiri gitu. Darsel anak pertama di keluarga? Anak ketiga. Bungsu atau ada adik lagi? Ada lagi 5 anak, aku tengah-tengah. Oh tengah. Jadi Darsel nih harus jadi penyeimbang ya. Penyeimbang dari kakak, penyeimbang dari adik gitu kan. Nah sekarang berarti tinggal sama si Sakila? Enggak, aku tinggal sendiri ngekos. Kalau Sakila sama Bibi. Sama Bibi. Aktivitas sekarang berarti masih konten segala gitu ya? Apapun lah dikerjain, yang penting cuan. Yang penting cuan. Tapi pernah nggak ngalamin pengalaman? Ya tadi kan tetangga apa gitu. Nggak sih apa sih Darsel gitu-gitu. Ada yang omongan miring lah. Ada sih gosipnya. Cuma kan kalau aku nih kalau di rumah kayak paling males kan kalau ada yang ngomongin suka langsung ke orangnya. Naon sih? Anggore butuh duit mah ke orang deh gitu. Oh, kalau Darsel gitu. sistem ini ya, sistem ontrok ya. Ontrok. Atau langsung ngedatangin ke orangnya. Soalnya kan kayak aku tuh di rumah tuh kayak punya rezeki tuh gak muluk-muluk lah, semua orang jajanin selagi ada. Makanya aku punya non sekurang mah boga yang nembak manita, manecurin ke orang gitu. Jadi apa ya? Itu bagus ya, itu motivasi. Jadi ketika kita punya suatu penghasilan, kita punya pendapatan, kita pengen membagikan kebahagiaan itu, gitu kan. Jadi kalau nanti ada yang ngomongin jelek, tinggal dibalikin. Iya, dibom gitu, dibom langsung. Tinggal dibalikin. Jadi bermanfaat untuk semua orang, itu bagus. Kayak kemarin nih, aku udah lama banget ya ke rumah, tiba-tiba mainlah ke warung, aku tuh nongkrong di warung. Din, cek dulur Dinda nu ieu kieu nggak enak lah. Naon maksud maneh? Ngomongkeun urang ai butuh duit ka urang gitu. Jadi dianya juga malu gitu. Pinter ya. Oh, berarti caranya gitu nih. Gitu. Kalau pengen dapet sogok dulu dari nih awal-awal Darsel, kita harus ngomongin dulu berarti. Sogok dulu awal-awal kayak matikan. Nah, itu tuh salah satu. Ya, itu mah sah-sah aja sih. Toh kita juga baginya bagi kebahagiaan untuk semua orang ya. Ya kadang kan namanya dunia model begituan kan suka sensitif, makanya dari kita juga jangan mau ditindas gitulah. Intinya mah gitu. Iya, nggak apa ya, nggak mudah juga kan ini teh. Minum dulu atau biar rada gerahnya. Rada gerah nih. Ini pembahasan udah seru banget. Kita padahal belum sampai di akhir. Udah hari data. Itu tadi omongan miring, udah ngalamin. Pernah ini gak sih di Instagram gitu atau di TikTok atau di mana sih yang nyeleneh gitu DM atau apa? Pasti ada aja sih. Karena kan feed Instagram juga kadang seksi-seksi ya. Jadi orang lain tuh mikirnya oh si ini mah gini nih, si ini mah gini gitu. Pasti ada. Tapi nggak ditanggepin. Nggak pernah ditanggepin kalau di Instagram mah. Dilihat doang. Dilihat doang. Ah naon sih gitu. Udah biasa lah ya kayak gitu mah. Udah biasa. Nah ngomong-ngomong tentang medsos ini ya, terutama Instagram. Ini fun fact-nya ya. Darsel ini kan ketika ikut syuting tuh atau kolaborasi sama si Jans ya. Iya Jans. Gimana tuh si Jan waktu awal-awal ngajak tuh? Dulu tuh kan dari siapa sih yang mana? Temennya tuh yang keriting-keriting. Popo. Iya, Popo nge-DM. Saya bisa nggak collab sama Zan? Bisa lah. Kita tentuin tanggalnya, tempatnya. Awalnya sih kontennya gak gitu. Kayak ada tiba-tiba tuh di Jalan Mekarwangi gitu ya. Ada anak kecil penjual permen.
kayak jualannya tuh kan bagus, kayak ya udah dia tuh terinspirasi kan, teh gimana kalau kontennya sama anak itu kita ajakin aja. Itu di luar skenario ya? Di luar itu kayak berjalan aja gitu. Anak itu juga awalnya nggak viral, emang asli penjual permen itu kan. Asli, bukan settingan berarti bukan, ini. Bukan. Pas diajakin, ternyata anaknya happy juga kan, nyambung gitu. Diajakin, nggak bakalan ngira nih si YouTube ini tuh bakalan naik. Iya. Ternyata naik, gitu. Sampai aku dulu tuh Instagram cuma 36.000 awal. Naik tuh sampai 130.000 dulu tuh. Dari satu konten itu tuh. Dari satu konten itu dalam waktu seminggu endorse banyak dulu. Berkah ya? Iya itu tuh lagi hamil, itu tuh bener aku tuh di posisi Oh, hamil yang ini pertama, si apa? Sakila. Nah. Itu tuh bener-bener lagi jatuh-jatuhnya, nggak punya uang sama sekali. Tiba-tiba banyak endorse nih, ya Allah, hoki anak mungkin ya. Ya rezeki. Tiba-tiba banyak endorsean kan, dapat duit juga kan. Nah dari situ mulai lagi naik. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi titik apa ya? Titik berbalik tuh. Titik berbalik, menuju melesatnya tuh di yang konten itu. Di konten Zan itu bersyukur banget. Padahal sebelum di situ kan konten banyak ya. Tapi meledaknya gitu. Karena kontennya tuh kayak mungkin ya itu kontennya kebaikan. Kalau collab sama yang lain cuma kayak sekedar kayak kitanya tuh kenakalan doang gitu. Kalau itu kan emang pure si anak itu penjual permen dan akunya juga posisi lagi hamil gitu. Jadi faktor lucknya di situ ya. Dan anak itu juga diundang televisi Brownies dulu. Oh. Hoki kan? Siapa sih namanya? Si Catherine. Dia sekarang juga akhirnya jadi kreator juga kan ya? Tapi katanya sekarang mah kemarin sempat ketemu di Tuang Penyu, katanya lagi capek kan, katanya teteh aku mah sekarang udah nggak ngambil lagi. Karena apa tuh? Karena padat atau gimana capeknya? Karena katanya kalau bikin konten pulangnya malam terus, dia nggak bisa. Masih sekolah kan ya? Masih sekolah, masih jual permen juga sampai sekarang, walaupun namanya udah naik. Cuman berkahnya banyak tuh, yang masuk ini, TV, yang ini naik masuk TV. Aku collab mantap. When it's down or when it's geeky. Top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it, and when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you. Jadi perjalanan hidupnya tuh anehnya rupa-rupanya selnya. Emang kadang happy, kadang kieu, kadang era gitu. Tapi puas deh Darsel sampai dengan di titik sekarang teh. Puas sih alhamdulillah ya. Syukuri aja. Tapi ada lagi pengen apa nih ke depannya? Kalau aku masih nggak pernah di gitu-gitu ya, kayak udahlah berjalan dek pahit, dek amis, jalani weh. Oh, bukan sistem orang lu di planning berarti ya? Kalau di planning selalu nggak jadi terus. Oh, bener sistem Dadakan aku. Jadi mau ke A, mau ke B, jalan dulu aja. Kayak kemarin aku mau berhenti kerja kan, aku tuh kan kalau ada konten-konten, ayo ajakin lagi. Ternyata gas lagi. Jadi, ada lagi kerjaan lagi. Jadi nggak bisa di sistem ini kamu mah ya? Nggak bisa sistem besok mau apa? Nggak di ini ya? Nggak dicatat lah, nggak di planning lah. Jalani weh. Dan soalnya aku mah tipikal orang anu tiba-tiba malas gak? Oh, mood. Kemudian kayak aku pengen buka usaha nih, bulan ini harus ada duit, udah ada, mau buka usaha nggak jadi. Rencana pengen apa tuh ketika saat itu Darsel? Kemarin tuh aku tuh sempat usaha dagang atau apa? Kan aku sempat kursus eyelash juga kan. Buka lagi eyelash lah, cari pegawai gitu, maksudnya tinggal diem, tinggal nerima duit. Ternyata nggak jadi lagi, terjerumus lagi ke dunia-dunia entertain. Tapi udah itu teh Sel, eyelash teh sempat jalan. Bahan udah dibeli, cuma kayak udahlah, udah keenakan dapat uang tapi dari enggak luar. Kursus bisa sengaja ada sertifikatnya juga. Berarti sendiri juga bisa sekarang teh? Kalau sendiri mah nggak bisa karena kan harus sama orang. Sama orang. Jadi eyelash belum jalan, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa jadi ownernya. Bisa jadi owner lagi eyelash tuh. Cita-cita berikutnya apalagi nih di hidup Darsel yang pengen dikejar? Kalau untuk saat ini belum ada sih ya. Kayak kemarin kan memutuskan untuk pengen menikah kan. Kayak nggak jadi karena si cowoknya itu tuh kayak ngebet banget gitu. Ngebet banget, jadi kayak akunya jadi takut. Sampai sekarang jadi kayak males pacaran.
pacaran deket-deket sama cowok gitu, nggak mau. Oh, jadi sama ya kurang lebih sama si yang di episode 1 nih. Yang episode 1 kemarin nanti dilihat sama cita-citanya tuh pengen ke menikah gitu. Iya, awalnya kan emang kalau benar-benar lagi galau suka udahlah nikah aja gitu. Tapi berhenti tadi kalau misalkan nikah nih. Jadi model, entertain apa berhenti? Itu yang aku pikir itu nanti aku nikah bisa nggak ya kayak ngurus suami gitu, nggak terjun lagi ke dunia entertain. Tapi dipikir-pikir punya pacar nih, tiba-tiba aku sibuk kerja, berantemnya tuh gara-gara nggak ada waktu gitu. Jadi masih ada pemikiran lain. Ini makanya aku selalu mikir kalau aku nikah bisa nggak ya, kalau aku nikah bisa nggak ya gitu. Padahal yang deketin ada, cuma kayak masih gitu. Ya banyak atuh. Masih gitu. Masa nggak ada? Minum dulu saya, tenang, kalem ya. Masih di Muccicarimi ada hot cappuccino, ada juga hot chocolate. Udah hot. Saya lagi apa namanya teh? Tadi lari main bola gitu. Sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Tenaga, fisik atau gimana? Jangankan lari, sekarang mah jalan oke areungap. Jalan enggak. Karena mungkin kayak setiap hari clubbing gitu. Oh, hiburan aja terus. Hiburan ya terus gitu. Karena kan emang mumet juga sekarang kayak kerja ya nunggu kerjaan di luar kan. Ya udahlah tiap hari kalau teman-teman kan sel hayu gas gitu. Sistem gas. Hayu Tapi gas. ada meren sehari 2 hari mah di rumah diem. Ada. Cuma ya karena nggak biasa diem deh, jadi terus lah dek DJOG indit gitu. Harus bergerak. Harus aya kegiatan weh. Nah, kalau di rumah ngapain berarti diem teh? Ya gitu nonton paling nyo HP tiduran gitu jadi makanya scroll TikTok. Gak ada kegiatan terus lah dek mana wae hayu gitu. Ai di apa tadi di model? Paling jauh kemana sih foto teh? Enggak sih, paling waktu itu pernah di Jakarta doang sekali udah. Oh udah. Oh ini mah kebalikan berarti Darselman udah dekat tuh ya. Udah deket-deket terus nu kenal. Oh jadi kalau yang nggak kenal belum kenal mah nggak mau. takut ya. Siun. Pesan sel buat ini yang mau terjun ke dunia model, terjun ke dunia entertain, untuk anak-anak yang baru mau terjun tuh. Dari Darsel apa nih pengalaman Darsel tuh? Kalau dari aku, untuk awal-awal nih ya, kuatkan mental. Terus jangan terlalu murahan juga, nanti di kesannya, oh si iya bisa iya, si itu bisa iya. Jangan kayak gitu. Dan murahan tanda kutip ya. Kan kadang suka ada yang nih, pengen jadi model, jadi awalnya tuh menghalalkan segala cara. Gitu. Jangan. Harus hati-hati. Kita harus jual mahal walaupun murah. Berarti mental, hati-hati, apalagi ya itu. Sikapnya juga jangan terlalu murahan. Attitude berarti ya. Attitude-nya nomor 1. Karena kan kita punya kualitas, punya harga kan. Wah, bener tak? Dan iyalah, pertama foto 500.000. Iya benar, sekarang kan kayak banyak nih cabe-cabean yang gak jelas nih, pengen terjun menghalalkan segala cara. Cabe-cabean teh kalau bahasa ininya mah ABG-nya, cuman bahasa tongkrongannya cabe-cabean gitu kan. Nih kayak ini, oh benar cabe-cabean nih cocok. Saya ada ini nih tahu pedas, cabe lada garam nih ya di Muccicarimi. Oh jadi meleset. Muccicarimi. Cabe-cabean jadi Muccicarimi. Drink and eatery. Coba Sel di ini dulu dong. Biar lebih pedas nih omongannya Darsel. Tuh ingat rada hareudang. Kita beginilah membahas tentang pengalaman dan juga jam terbang hidup seseorang ya. Anaknya berarti SD sekarang? SD, encan sekolah. Baru 3 tahun. Susah tuh sih jadi. Nah, peralihan nih dari Darsel yang ibaratnya suka main, Darsel yang suka kesana kemari bergerak apa. Sekarang jadi di rumah kan jadi ibu rumah tangga lah. Enggak sih, bedanya apa tuh bedanya? Tapi masih karena anak dari bayi diurus sama orang lain, jadi kayak ya udah kayak gadis lagi gitu Jadi kita mah cuma. Tapi inget tuh punya anak Darsel tuh. Ingat kayak tiap hari juga video call. Ibu pengen ini, ibu pengen itu gitu. Ada waktunya juga sih buat anak gitu. Cuma kayak karena akunya juga single parent kan, gak ada suami, jadi harus balance lah nafkahin anak sama kerja. Jadi harus bisa. Yang penting bukan cuma duit doang gitu ya, anak juga pasti butuh ibu kan. Perhatian. Kadang kan suka ada gosip si iya mah ulin wae teu inget ka budak
Itu tuh bukan main. Banyak yang gitu teh ngomong banyak, gitu teh. Ngomong aku merenat tiap hari di story teh si ganu happy way Ya. gitu. Padahal kan itu juga sambil kerja, Ya. kerja juga buat Ya. anak gitu. Kadang ya udahlah bodo amat ya mereka diomongkeun naon nu penting urang boga duit yang budak. Jadi seugal-ugalannya Darsel, kesana kesininya Darsel, main sananya, tetap ingetnya. Ingat, kayak tadi juga kan kayak mau kesini, ibu lagi di mana, ibu pengen ini, gojekin dulu gitu, kan pengen makanan atau apa gitu. Jadi jangan ngejudge orang, jangan Ulin wae gitu, pengen ke budak. Karena emang di entertainment gitu, kalau kita kayak story main di mana sebetulnya kan bukan main-main ting. Kita nge-review kafe, kita datang ke suatu tempat, Kita juga cari feedback dari konten atau apa. konten, lain sebagainya. Cuman ya itulah karena emang kebrandingnya seperti itu, jadi kesannya kita tuh banyak main, banyak juga kesana kesini. Nih kita terus Sel ini tadi anak kan 3 tahun. Pasti kan naluri seorang ibu nih Darsel punya harapan mungkin buat si Shakila ini teh, apakah harus sama jadi model atau apa, atau pengen jadi apa nih Kalau aku sih, harapan dari Darsel ke si Shakila? kalau aku pengalaman dari orang tua ya, jadi nggak muluk-muluk, dia senyamannya anaknya aja gitu, nggak akan kamu nggak boleh gini nggak boleh gitu, tapi dia juga tahu batasan gitu. Jangan sampai kayak aku sekarang gitu, kerja sana sini gitu, ninggalin anak. Yang penting sekarang mah sekolah terjamin, pengennya tuh gitu, dia mau apa sok boleh, tapi tahu batasan gitu. Jadi nggak ada ya harapan cita-cita anak saya harus jadi dokter, harus jadi apa? Nah, aku pengen buktiin ke ayahnya yang dulu ninggalin dia dari aku hamil 1 bulan nih ya. Kan emang sendiri Ini kan. nggak apa-apa ditayangin. Gak apa-apa. Cok, gimana? Biar ngeliat. Sok gimana? Dulu kan hamil dari 1 bulan tuh emang udah enggak. Barang. Saya kan sempet ada omongan gini, belum tentu itu anak saya. Nyangges urang teh jeung saha gitu, bener teh. Oh, dia ngomong belum tentu. Bener. Kan dulu tuh sempet nyuruh ngagugurin Shakila lah. Aduh ya. Bener. Suruh ngagugurin Shakila tuh pas pas pertama banget hamil kan, tahu hamil. Nah, dipikir-pikir lagi, kan aku tuh dulu tuh niatnya tuh nggak apa-apa punya anak, tapi nggak apa-apa nggak punya suami tapi punya anak. Ya. Biar aku juga ada rem gitu, ngerem kenakalan aku di mana gitu. Nah, dia tuh ngasih duit lah buat ngegugurin, tapi aku mikir-mikir lagi. Nah, gak jadilah ngegugurin. Bentar. Minum dulu. Tenang. Jadi cerita perjalanan nih dari Darsel. Tadi gimana akhirnya disuruh digugurin? Terus hasil nggak jadi kan? Nggak jadi. Aku bilang lah ke dia, aku nggak jadi ngegugurin, kata aku tuh ini uang masih ada di aku buat obat ngegugurin, dan alhamdulillah kandungannya juga sehat. Terus dia tuh bilang gini, belum tentu itu anak saya, tiba-tiba ngeblokir. Ya udah aku nekatin diri, nggak apa-apa, aku di posisi itu aku gak kerja, kan keluar lah, hamil nggak bisa kemana-mana, nyari duit sendiri. Alhamdulillah kan hokinya pas tadi ikut sama Zan meleset lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Makanya sekarang anak aku pinter, aktif, cantik juga kan. Ya, tunjukkanlah ke bapaknya bahwa tanpa seorang ayah juga dia pasti bisa ya. Tapi tahu nggak nih si ayah ini nih, kalau si anak tuh sekarang udah sebesar ini, dulu atau pernah ketemu? Nggak ketemu kan, karena udah nggak ada kontekan lagi sama sekali. Tapi dulu waktu Shakila umur 1 tahun nih, sempat ayahnya tuh kepo ke Instagram aku yang pribadi. Karena aku tahu fake akun dia tuh apa gitu, kayak kepo. Tapi aku tuh kayak mau ngechat, udahlah ngapain juga, udah ada omongan kayak gitu. Nanti juga dia nyesel sendiri kan, karena dia juga punya anak cewek tuh. Tapi dia usia 3 tahun udah pasti nanya kan. Cuman ada yang aku tuh waktu Shakila umur 4 bulan nih, ada orang yang sayang Shakila sama aku. Sampai sekarang juga masih kontekan, walaupun gak ada hubungan lagi sama aku, tapi masih kontekan. Dia bilang ayah ke dia gitu. Taunya ayahnya figur dia, ya, gitu. figur ayahnya tuh dia orang yang itu. Walaupun gak sama aku lagi si orang itu, tapi masih tetap menganggap Shakila tuh anak gitu. Nah di titik itu Darsel sebelum ke siang Jan itu ya, ngedrop banget atau aduh ini harus gimana lagi? Kan biasa dulu tuh kan sebelum hamil Shakila tuh kayak
kehidupan aku tuh boros nih kerja normal saja. Boros, dapat duit selalu gede terus kan. Ya. Nah di situ kan tiba-tiba nggak kerja, nggak punya uang, makan seadanya. Karena kan aku tipe orang yang nggak pernah cerita sama orang tua. Jadi pernah lagi hamil gede nih, lapar, nggak punya uang sama sekali. Ya udah, diem nungguin ditawarin makan. Sama siapa? Sama bapak, kan bapak aku tiap hari masaknya. Din makan dulu. Ini mah posisi bapak aku juga lagi nggak ada di rumah. Aduh lapar, minta ke siapa gitu. Tapi teman-teman kamu ketika posisi itu tuh ada yang tahu nggak? Ada, aku tuh tipe orang yang nggak pernah malu punya aib sendiri, ya udah gitu. Kayak gitu nyahuan gitu. Tapi tahu sampai teman-teman juga ke rumah, Din geus dahar acan gitu. Iya, abi bawa makanan gitu. Ya karena kamunya baik awalnya, jadi mereka juga ngebantu kan. Ada feedback dari teman-teman juga gitu. Jadi di posisi itu akhirnya bisa bangkit. Sekarang Shakila juga nggak kerasa udah 3 tahun. Tinggal sekarang mah jalani hidup aja ya. Jadi normal lagi kan sekarang kan. Nggak ada situasi-situasi yang sekarang mah jadi udahlah bodo amat, nu penting mah orang yang budak-orang sehat guys. Tapi kalau misalkan nih suatu saat nanti akhirnya datang ini memperkenalkan lah ke anak apa, boleh atau enggak? When it's down or when it's geeky. Top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it, and when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you. Enggak. Sama kamu nggak boleh? Ya dia kan udah ngebuang, ngapain lagi diambil gitu. Jadi ini mah dibiarkan jadi misteri aja ya. Kecuali kalau emang ada omongan kayak, ya udah nanti anaknya gimana itu nggak ada kan, malah dia ngomong belum tentu itu anak saya gitu. Jadi ya udahlah, ngapain juga kan sekarang kayak kartu keluarga gampang kan, tinggal ikut orang tua. Bikin akta kelahiran juga bisa dari atas nama seorang ibu, ya udah gitu. Nggak butuh bapak lagi. Untuk saat ini karena udah lewat masa itu kan, udah lewat masa itu. Jadi peribet. Seru loh padahal tadinya nggak akan ngebahas kesini Sel, tapi karena Darsel yang buka, tapi karena dia yang ngomong, ini nggak apa-apa tayang nih, nggak apa-apa ya, nanti takut ada yang hujat nih. Biarin hujat, bodo amat. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi panjang lah cerita dari Darsela menjadi model sudah, jadi lari sudah, tadi juga pengalaman hidup sudah. Jadi sekarang ke depannya mungkin berharap ketemulah orang yang tepat mungkin gitu Sel. Iya, bismillah. Tapi enggak sih kayak untuk nikah atau belum mau dulu. Enggak mau. Kayak udahlah. Dari dulu juga hamil Shakila bisa nih hidup sendiri gitu. Tanpa seorang laki-laki, ya udah gitu. Jadi mau nikah mau enggak apa-apa. Oh, no problem. No problem. Jadi nggak ada expire nih. Nggak ada. Jalani oke. Jalani. Tipikalnya. Emang tipikal struggle ya Darsel ini ya. Strong gitu. Strong woman. Strong. Tadi ketika tidak punya uang, akhirnya sekarang punya uang. Tapi sampai makan mah tuh bisa, meren. Makan mah bisa. Cuma kan namanya hamil waktu itu kayak baper kayak punya uang 100.000 aja boga duit ya, gitu. Karena harus cek apalah, cek inilah, cek itu ya. Sampai aku mah baru lahiran malamnya udah cari kerjaan. Itu dulu tuh beli susu tuh SGM mas ada gedean yang kecil 15.000. Punya uang teh 55.000 deh, belikan susu 15.000. Kembalian ajang Gojek 30.000. Ajang Gojek hari pertama lahir tuh. Lahiran itu padahal dijahitnya tuh full kan. Full nggak bisa berdiri tapi maksakan. Misalnya, jadi langsung dikejar ya karena gimana lagi kebutuhan. Iya, makanya rezeki Shakila alhamdulillah nggak punya uang gitu. Walaupun sedikit pasti ada gitu. Si Shakila ini tuh bawa ini ya, bawa rezeki, bawa hoki. Walaupun aduh gimana ya? Gimana nih gimana gitu, tapi ada wae jalannya mah. Jalan mah ya wae, apalagi buat anakannya. Jalan mah ada 3 tahun tuh sekarang. Ya. Ada lagi nggak Sel? Pengalaman hidup Darsel selain yang tadi? Udah sih. Udah itu doang. Tapi yang itu mah mungkin nggak semua tahu ya. Yang tahu ada. Teman-teman dekat mah pas tahu
aku semua sih, cerita aku. Cuman kalau secara di medsos sendiri Enggak sih. wah ini eksklusif. Tapi di medsos tiba-tiba kan aku pada kecil nggak pernah kelihatan hamil kan. Ada yang nanya, kok tiba-tiba punya anak? Ya, Posting ya. anak kan? Ada lah kata-kata gitu. Karena emang iya, Darsel ini kan mungil ya Sel. Jadi Nggak kelihatan. Jadi kelihatannya kalau dia ngisi itu kayak ya biasa aja naik gitu. berat badan gitu. Jadi ini eksklusif banget yang nanti di story kasih tahu saya sejarah hidup nih nonton gitu kan. Kita perlu tahu, nanti juga orang juga bisa lihat sendiri kan benar, ya. benar. Nanti kan dipromoin ini, dipromoin. Terakhir mungkin saya orang yang paling berjasa lah buat Darsel gitu aja sampai dengan di hari ini gitu, baik secara karir, baik secara yang ngasih motivasi, ngasih Darsel teh yuk kudu kuat gitu. Siapa itu teh Sel? Ada mungkin di Apa keluarga atau ya dari keluarga atau dari teman ya pastilah bibi aku yang sekarang yang ngurus Sakila. yang ngurus Sakila. Walaupun aku punya uang atau nggak punya uang, tapi dia tetap sayang sama Sakila, ngelayanin Sakila atau ngasuh Sakilanya juga dengan baik ya. Bibi siapa tuh? Itu tuh bibi itu adiknya bapak. Oh, nanti kan nonton nih Bibi. Kalau yang temen Sempat sih tahun ini tuh emang tahun yang benar-benar aku tuh di titik di bawah lagi kan, karena adalah suatu kegiatan aku atau kasus aku yang emang benar-benar bikin aku sial seumur hidup gitu ya. Sempat kemarin kenal sama orang itu, kayak buat aku bangkit lagi, sempat aku ada support system ya teh. sempat kemarin tuh aku tuh mau bunuh diri. Nah, aneh-aneh wae Darsel teh. Kayak Dia mah segala ini ya. bener aku segala dicobaan. Oh, kenapa ngedrop kumaha atau gimana? Karena bullying temen. Oh, tapi ditahan tuh sama Jadi si temen itu tuh tahu posisi aku tuh gimana. Tapi tiba-tiba tuh ngerekayasa ke teman lain bahwa aku teh palsu gini-gini, padahal dia tuh tahu gitulah. gitu. Nah, terus pas bunuh diri gimana tuh ketahannya? Minum sunlight. Sunlight tuh saklit banget ini mah. Cuci piring tuh? Jadi kayak aku teh kan aku mah orangnya nggak bisa sendiri kan, jadi pasti harus ada teman, karena emang punya trauma dulu tuh waktu kecil tuh kayak lagi diem suka kayak ngelamun, tiba-tiba ada yang datang halusinasi kayak gitu, jadi jika gitu makanya teman-teman mah pasti tahu kalau aku sendiri pasti pada datang gitu. Kemarin sempat ada yang support gitu kan, kamu nggak usah takut, kamu punya aku. Tapi kemarin sempat putus juga. Tapi kan setidaknya menyelamatkan di titik aku, itu. alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Stabil lagi. Dulu kan emang bener-bener gini banget. Nah jangan nanti mah ke depannya jangan bunuh diri, jangan apa tuh saya. Ya karena kan biasanya kalau lagi galau tuh ada bapak kan. Karena tahun kemarin baru meninggal, jadi kayak orang kudu cerita kemana gitu. Pak ini ya pelarian untuk berbagi cerita, untuk nanya harus gimana, nggak ada. Tapi nanti akan dewasa lah dengan waktunya. Masih ini aja akunya. Belum belum punya pemikiran tersendiri gitu. Karena kan kalau ada omongan gini, aku mah selalu kepikiran jadi walaupun aku tuh main wae tapi tetep wae pikiran mah nah ini sih itu kieu, padahal orang bager kabatur gitu. Ada overthinking. Overthinking gitu. Karena kan aku dari dulu tuh nggak pernah jahat sama orang, tapi nah si batur tuh bisa kayak ke orang gitu. Tapi nggak apa-apa Sel, artinya gini, kalau kita orang lain jahat, orang lain nggak suka, yang penting mah kitanya ke mereka nggak gitu. Iya, tapi udah aja santai. Suka mikirnya tuh nah si bisa batur gitu ke orang gitu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Tapi ini kita udah di akhir episode nih, nggak terasa panjang. Yang bisa diambil nih ya dari cerita hidup Darsel, bahwa kita dalam posisi sulit gimana pun, dalam situasi di bawah, dalam situasi ngedrop, pasti selalu ada titik di mana akhirnya ada jalan aja untuk bangkit ya. Iya, pasti ada jalan. Tadi ada jalan bangkit dari podcast, ada jalan bangkit, ada yang mau bunuh diri, ada yang nahan, sampai sekarang Sakila udah besar juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Pesan untuk Sakila Sel terakhir. Nanti kan dia nonton, mungkin ngerti. Nggak apa-apa, terakhir. Iya, jadi maksudnya tuh
walaupun ibu kerjaannya begini gitu, Sakila jangan malu karena kan ibu kayak gini juga buat Sakila gitu, udah aja gitu. Semoga Sakila sukses dan sehat selalu. Ya, amin. Darsel juga sehat selalu, saya. Amin. Sukses, juga ya, sehat. melesat dan selalu tidak sombong, rendah hati dan dipermudah lah segala urusan. Pokoknya di subscribe, like, komen. Nah jangan lupa tonton video-video sebelumnya di RNP Story. Dinda Arsela.